Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahsul Masail Senin 28 Ramadan 28 Ramadan 1440 Dia Hijriah 10 Mei 2021 Masehi. 1. Masalah bayar zakat fitrah dari beras zakat. Bagaimana hukum menggunakan beras yang diterima dari pembayaran zakat orang lain untuk membayar zakat fitrah lagi? Boleh saja. Jawabannya adalah boleh saja. Jadi orang itu dia mendapat beras zakat, itu mendapat beras zakat fitrah. Kemudian dia belum zakat, kemudian dari beras itu dia zakatkan lagi. Juga boleh saja. Yang kedua, masalah berbuka dengan mengikuti azan yang di radio atau di televisi. Bolehkah kita berpuasa dengan berpatokan azan maghrib dari radio atau televisi? Jawabnya diperbolehkan jika sudah sangkaan kuat bahwa waktu maghrib telah masuk. Namanya di sini itu mendengar radio Surakarta atau radio Solo, dia sudah azan, terus kemudian kita buka puasa, atau radio Magetan buka puasa boleh, tetapi jangan radio yang Surabaya atau radio Papua ya, itu ngasar-ngasar itu buka puasa. Ini karena begitu, jadi malam itu dimulai dari timur gitu. Jadi bisa jadi Papua itu sudah maghrib, sedangkan yang sini itu belum maghrib. Kan matahari itu tenggelamnya kan di barat. Masih di barat kan? Nanti muncul dari timur, tenggelam di barat sana. Karena itu yang bagian barat itu akhirnya itu malamnya itu jadi lebih akhir daripada yang bagian timur. Makanya kalau bagian timur sudah azan maghrib, sudah berbuka puasa, ya bagian barat kalau jaraknya jauh ya belum tentu. Tapi kalau bagian barat sudah berbuka puasa, ya berarti bagian timurnya mesti sudah berbuka. Ya di sini mendengarkan radio, mungkin radio Solo atau radio Jakarta sudah azan, nah itu berarti sini mesti sudah jelas-jelas masuk maghrib. Ya. Nah kalau kadung ya diqadha salatnya, belum masuk waktu sudah buka. Kalau udah terjadi dia itu berbuka karena mengikuti radio Papua, radio Sulawesi di sini, yaitu ya harus mengqadha karena itu belum masuk waktu. Masalah harta zakat untuk masjid. Bolehkah harta zakat digunakan untuk masjid atau untuk takbiran atau diberikan kepada yaitu ustadz yang bukan mustahik, atau berikan kepada santri yang bukan mustahik, seperti itu. Jawab, kalau untuk masjid atau takbiran tidak boleh. Kalau ustadznya termasuk salah satu dari asnaf 8 maka boleh, tapi kalau atas nama ustadz begitu atau atas nama guru maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Masalah fidyah dalam bentuk makanan masak. Bagaimana hukum membayar fidyah dalam bentuk makanan yang telah dimasak? Jadi bukan dibayar dengan beras, tapi dibayarnya dengan fidyah 1 mud ya setiap harinya. Maka dibayar dengan makanan masak. Mud itu nanti kalau dimasak jadi apa itu artinya? Mie sedap beberapa. Yang seperti ini tidak boleh.
seperti ini tidak boleh. Jadi dibayarkan dengan seperti, yaitu membayar zakat seperti itu. Yang belum membayar fidyah dia yang cepat-cepat bayar, karena itu kewajibanmu. Gara-gara kesalahanmu tidak mengqadha salat puasa-puasamu yang belum kamu qadha sampai melewati Ramadan, itulah yang harusnya kamu bayar fidyah itu. Itu perkara penting, perkara wajib. Biar kamu itu nanti sowan pada Allah dalam keadaan bersih. Jangan sampai kita ini kan nggak tahu kapan kita ini menghadap Allah, mati maksud saya. Itu dalam kondisi masih punya banyak hutang. Sholatnya masih saya hutang puasanya masih saya hutang, zakatnya masih dihutang, semua serba hutang. Ya, terus kalau sudah sampai akhirat, lah nggak bisa. Akhirat itu nggak ada jualan beras di sana, nggak ada. Makanya orang nggak bisa bayar hutang-hutang itu di akhirat. Sholat juga sudah nggak dihitung di sana itu. Makanya mumpung masih hidup, maka hutang-hutangmu sama Gusti Allah itu yang cepat dilunasi. Juga hutang-hutang sama makhluk-makhluk Allah juga. Masalah jamak sholat karena macet. Ini Adi Fairuz adalah seorang karyawan perusahaan di suatu kota besar, dan dia termasuk seorang hamba yang taat kepada Allah. Ya, kata-kata begitu. Tapi sungguh malang, bahasanya kok koyo apa aja. Nasibnya, sungguh malang nasibnya. Karena setiap kali ia pulang kerja, ia tidak bisa mengerjakan sholat maghrib tepat pada waktunya, dikarenakan adanya kemacetan lalu lintas. Bolehkah ia menjamak sholat maghrib dan isya pada jarak antara tempat kerja dan rumahnya, padahal jarak antara tempat kerja dan rumahnya kurang dari 2 marhalah, kurang dari 80 kilo. Bagaimana ini? Jadi kalau nggak dijamak itu ya akhirnya kodok terus karena macet. Jakarta itu kan banyak kemacetan di sana. Pendapat yang kuat itu tidak boleh menjamak seperti itu, tapi ada ulama yang membolehkan.